Ya, mari kita berdoa untuk memulai PA malam ini. Kami memohon pimpinan Tuhan dalam pemahaman Alkitab online ini. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua dan juga Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat kitab Yunus. Jadi dari PA berseri tentang nabi-nabi kecil, maka malam ini kita belajar tentang kitab Yunus. Apa sih pesan utama yang bisa kita dapatkan dari kitab Yunus? Karena kitab Yunus hanya 4 pasal, hari ini kita tuntaskan sekalian seluruh kitab Yunus untuk kita bahas dalam PA kali ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat di pasal yang pertama, kita sedikit mengenal tentang siapa Yunus. Jadi kalau mau dibagi, Yunus ini kita bisa membaginya dalam 3 bagian besar. Yang pertama tentang Yunus yang agak bandel gitu ya, Yunus yang nekat gitu, Tuhan suruh kemana dia pergi kemana. Tapi yang kedua kita lihat bagaimana titik balik Yunus, dan yang ketiga kita bisa melihat dinamika kehidupan iman atau kehidupan relasi Yunus dengan Tuhan. Jadi kita akan lihat dalam 3 kerangka besar itu, tentang siapa Yunus, tentang titik baliknya, dan dinamika iman seorang Nabi Yunus. Yang pertama kita harus mengenal dulu siapa Yunus. Rupanya tidak ada penjelasan yang terlalu clear tentang siapa Yunus, hanya disebut sedikit gitu ya tentang Yunus ini gitu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Di kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 25, di situ dijelaskan tentang masa kepemimpinan gitu ya. Masa di mana Yunus ini ada. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan, jadi masa Yerobeam ketika memimpin jadi raja Israel. Di situ dikatakan ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Itu doang penjelasan tentang Yunus ini gitu. Nah, di pasal pertama dari kitab Yunus ini sudah menunjukkan bagaimana Yunus ini mengambil keputusan yang berseberangan dengan perintah Allah. Jadi kalau kita baca misalnya Yeremia, Yeremia itu masih tarik ulur, masih merasa aku nggak pantas Tuhan dan sebagainya gitu ya. Tapi Yunus ini kalau dibayangkan ya, kayak nabi tapi bandelnya minta ampun gitu. Disuruh pergi ke barat, dia pergi ke timur, istilahnya kayak gitu. Ini awal dari kitab Yunus ini sudah menunjukkan sikap membangkangnya seorang tokoh utama dari kitab Yunus ini, dari Yunus itu sendiri. Tuhan dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat kedua itu berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat penulis ini menceritakan tentang Yunus, dan dia juga berusaha untuk memberikan gambaran tentang
cara pandang Yunus tentang Tuhan. Jadi kalau kita sederhananya Tuhan suruh pergi ke barat, dia pergi ke timur, dia lawan arus, dan bukan hanya lawan arus, dia berpikir ketika sudah ada di jarak yang berbeda dari yang Allah perintah, maka dia akan jauh dari Tuhan. Seperti tidak terpantau lagi keberadaannya gitu. Nah, cerita ini kemudian dilanjutkan dengan badai yang begitu kencang. Ini kan cerita Yunus ini kita mah dari sekolah minggu sudah tahu gitu ya. Nah, akhirnya dia naik kapal, lalu kemudian ada badai yang begitu kencang dan Yunus kemudian tidur terlelap saja. Dalam tidur terlelap saja, lalu orang kemudian bertemu dengan dia, kok bisa kamu di tengah badai ini kamu kok malah bisa tertidur, kamu ini siapa? Yunus dalam memperkenalkan diri di tengah badai itu ya juga menarik. Pasal 1 ayat 9, ketika orang sudah panik, sudah buang barang-barang dari kapal supaya nggak tenggelam, supaya nggak pecah, dia tetap tidur dengan tenang gitu ya. Kalau kita ingat Yunus, kita ingat Yesus dan murid-muridnya ya, mereka panik lalu Yesus tertidur tenang di buritan gitu. Yunus kok kayak begitu juga nih. Tapi kemudian dia sebenarnya sadar dia pergi itu dalam rangka melarikan diri dari Allah, dari perintah Allah. Tetapi agak nekat orang ini gitu ya. Ayat 9 ketika orang sudah bertanya, kamu ini siapa gitu ya. Lalu dia menjawab apa? Aku seorang Ibrani, kebanggaan, kehormatan. Lalu dia bilang apa lagi? Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia memperkenalkan Allah, kan kebanggaan orang Ibrani, orang Yahudi itu seperti mereka lah orang yang satu-satunya suku yang selamat. Jadi kebanggaan itu dia sampaikan, aku orang Ibrani, aku takut akan Allah, akan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, ini dia sadar dia sedang lari dari Tuhan gitu ya. Tapi kemudian dia juga agak nekat untuk menjelaskan tentang sikap dia tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, maaf saya ini berhadapan dengan AC. Nah, Bapak Ibu, ketika badai itu terjadi, dia menjelaskan tentang Tuhan, tapi ada yang hebat juga. Dia berani menerima konsekuensi ketika akhirnya mereka buang undi dan Yunus yang kena, lalu dia bilang apa? Buang aku di laut. Jadi Yunus ini nabi yang memang nekatnya luar biasa. Tuhan suruh pergi, dia nggak mau, dia jalan ke tempat lain. Waktu sudah memperkenalkan diri, mbok tahu diri gitu ya, aku lagi melawan Allah. Nggak usah memperkenalkan siapa, tapi dia bilang aku takut akan Tuhan. Begitu dia kena undi yang harus dibuang, dia bilang buang aku ke laut gitu. Dia tuh kalau kita lihat ada sisi mengorbankan diri positif dan negatif. Negatifnya apa? Dia rela mengorbankan dirinya itu dengan cara yang salah, yang sebenarnya Tuhan mengasihi dia, tapi dia pergi dengan cara yang salah, di tempat yang salah. Tapi juga ada sisi ketika dia harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi, dia terima tanggung jawab itu, dia ambil dan dia biarkan dirinya yang dibuang ke laut. Nah, sosok yang nekat luar biasa ini nanti kalau kita lihat di bagian akhir itu, yang kemudian seperti sosok yang mendapatkan cinta Tuhan yang luar biasa gitu ya. Nah, di bagian pertama kita lihat tentang siapa Yunus. Pasal 1 itu hanya mau menjelaskan satu hal. Ini nabi yang terlalu nekat dalam segala hal. Baik yang baik maupun yang jahat gitu ya. Kira-kira begitu tentang si Yunus ini. Tapi yang kedua dalam bacaan ini yang sebenarnya sangat menarik dari kitab Yunus. Di pasal 2 tentang doa Yunus.
Doa yang mirip-mirip dengan apa yang ada di kitab Mazmur. Bagian kedua yang ada di pasal kedua ini adalah lembah kelam yang sekaligus menjadi titik jumpa Yunus dengan Tuhan. Doa yang seperti pemazmur ini kayak doa pembebasan. Ada 3 bagian besar dari doa Yunus ini. Dia menggambarkan tentang jeritan dari hatinya. Dia menggambarkan tentang posisi dirinya. Dan dia menggambarkan tentang siapa Allah. Jadi isi hatinya dia ungkapkan. Dia tahu posisinya lagi di mana dan seperti apa. Tapi dia juga punya ingatan tentang Tuhan. Nah, mari kita perhatikan doa Yunus yang menarik ini di pasal yang kedua. Pasal 2 ayat 1 berkata begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Ini kan setelah dia dibuang, dicampakkan, tetapi kemudian pasal 1 ayat 17 dikasih catatan sedikit tentang atas penentuan Tuhan. Jadi Yunus ditelan oleh ikan besar itu atas penentuan Tuhan. Nah, di dalam ikan yang besar ini itulah kemudian Yunus berdoa. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya. Perhatikan pasal 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, menarik doa Yunus. Posisi dia masih dalam perut ikan besar. Masih dalam lembah kelam. Tetapi dia berefleksi tentang siapa Tuhan. Tuhan yang mendengar dan menjawab. Anda bayangkan, ini iman yang luar biasa. Masih belum berubah keadaannya. Tempatnya masih sama, lembah kelam. Tapi dari situ imannya juga timbul. Tuhan mendengar dan menjawab. Jeritan permohonan pertolongan yang dia butuhkan itu, dia rasa Tuhan itu menjawab. Dalam kesusahan aku berseru, engkau menjawab, engkau mendengar. Nah, doa seorang Yunus dimulai dengan iman dia tentang Tuhan. Bukan dimulai dari beban yang sedang dia hadapi, yang sepertinya dalam perspektif Yunus pada saat itu sudah tidak ada harapan. Tetapi kenapa dia masih bisa melihat Tuhan yang mendengar? Karena dia ada dalam perut ikan pun, dia masih merasakan nafas hidupnya. Dan karena itu dia berdoa. Kayak sadar. Di titik yang paling rendah, dia sadar. Dan kalau dia masih hidup, dia tahu Tuhan dengar kalau dia berdoa, bahkan menjawab. Ini iman yang luar biasa, yang timbul di dalam titik terendah seorang Yunus. Lalu pasal 2 ayat 3-6 itu menggambarkan tentang kesadaran akan segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku di dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Perhatikan ayatnya yang ketiga, bagian akhir. Ketika dia mengatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam.
Lalu dia mengatakan, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dia tahu dia di samudra yang dalam. Laut itu lambang kematian. Dia hidup dalam perut ikan yang besar, dia masih bisa bernafas di situ. Tapi dia tidak hanya melihat gelombang itu sebagai gelombang kematian. Tapi dia mengatakan gelombangmu. Refleksi Yunus ini begitu dalam. Dia bilang segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Di titik terdalam seorang Yunus, dia justru berefleksi yang begitu dalam. Semua goncangan itu seperti dia merasa kayak goncangan Tuhan atas hidupnya. Dan karena dia merasa Tuhan yang bekerja, meskipun dia ada di titik paling gelap pada saat itu, tapi dia seperti melihat terang Tuhan. Nah, pengalaman iman, refleksi Yunus ini menjadi catatan penting bagi kita gitu ya. Ketika dia sudah mengatakan itu, baru kemudian dia mengatakan, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ada pengharapan yang terus dia ungkapkan. Dalam lembah kelam, doanya itu doa pengharapan. Bahkan bukan sekedar pengharapan, pembebasan. Bukan lagi orang yang seperti masih tinggal di lembah kelam, tapi kayak orang yang sudah keluar dari lembah kelam. Yang dia rasa itu adalah gelombang Tuhan. Kesadaran akan sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Segala gelora itu adalah gelora dari Tuhan, tenggelam dasar bumi, tapi ketika itu Tuhan naikkan nyawaku, mengajarkan kita betapa dalam segala pergumulan, melihat Tuhan sebagai sumber pengharapan akan menolong kita mengurangi kepanikan dan ketakutan ketika berada di titik terberat. Jangan hanya melihat diri kita, tapi kita harus melihat Tuhan yang kemudian berkarya. Tuhan yang berdaulat tepatnya atas kehidupan kita. Dari dia yang mampu melihat gelombang dahsyat itu sebagai gelombang Tuhan, bahwa hidup ada di dalam kendali Tuhan. Pasal 2 ayat 7, Yunus kemudian seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia menguatkan dirinya. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini kayak orang yang berbicara sendiri pada dirinya. Kadang-kadang memang pada titik terendah, kita itu siapa yang bisa menguatkan diri kita? Ada terapi yang mengatakan begini, berbicara di depan cermin seperti engkau berbicara pada dirimu. Kamu kuat, kita bisa jalani seperti memotivasi diri sendiri supaya tidak terlalu berada di titik terendah, tidak terlalu merasa terpuruk, harus bicara pada diri sendiri. Nah, sepertinya Yunus melakukan itu gitu ya. Ketika dia sudah mampu melihat segala sesuatu dalam kendali Tuhan, lalu dia menguatkan dirinya. Ketika aku letih, aku ingat pada Tuhan, sampailah doaku kepadanya. Itu ungkapan iman. Itu Yunus sedang melatih, menempa dirinya sendiri juga untuk tetap berpegang pada Tuhan. Untuk tetap melihat kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah kekuatan Tuhan. Karena itulah di ayat yang ke-8, pasal 2 ayat yang ke-8 itu kan Yunus berbicara sia-sia orang menyembah berhala. Karena dia mengalami Tuhan. Dia benar-benar mengalami Tuhan yang ada, yang kemudian bisa mendengar doanya meskipun dia masih ada di dalam lembah kelam. Titik baliknya justru terjadi di situ. Dia mulai dengan pengenalan akan Tuhan, keyakinan akan Tuhan, lalu kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali semuanya dan dia menguatkan dirinya. Sampai dia berefleksi, mengingat orang-orang yang menyembah berhala itu semua sia-sia. Itu kan berarti ada perjumpaan yang kuat sampai dia yakin
yang nyembah-nyembah berhala sia-sia bagi dia. Karena Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Baru kemudian ayat ke-9 itu saudara di kitab Yunus ini seperti timbul rasa syukur. Dia bersyukur pada Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kalau kita lihat di bagian pertama ini Yunus yang nekat gitu ya. Bagian yang kedua tentang doa Yunus ini doa iman orang yang nekat juga. Tapi nekat dalam hal yang benar gitu. Dia yakin benar tentang Tuhan. Sampai masih dalam perut ikan saja dia mengatakan keselamatanku dari Tuhan. Titik balik Yunus, pertobatan Yunus justru ketika dia ada di titik terdalam ketidaktaatannya. Sampai dia harus mengalami seperti itu, tetapi Tuhan tetap mengasihinya, dan di tengah lembah kelam itu dia beriman dengan begitu jelas mengungkapkan tentang siapa Tuhan. Pasal 2 tentang Yunus ini kita lihat dalam lembah kelam, titik perjumpaan manusia dengan Tuhan itu terjadi. Nah, apa sih arti dari Yunus, doa Yunus itu gitu ya kan? Titik balik justru berada di titik yang paling jauh dari ketaatan. Artinya dalam ketidaktaatan kepayahannya. Dan Tuhan mendengar. Tuhan mendengar ya karena juga Yunus punya cara pandang yang benar tentang Tuhan. Dia masih ada di titik terendah, tapi dia yakin keselamatanku dari Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Tuhan menjawab doaku. Ini orang yang benar-benar dia punya cara pandang yang kuat tentang Tuhan, sehingga di dalam lembah kelam itu pun dia justru mengalami titik balik. Dan juga Tuhan yang sabar ya pada Yunus kita. Nah, dari bagian kedua tentang Yunus, kita kemudian beralih ke bagian yang ketiga. Di sini terjadi dinamika iman seorang Yunus. Yunus ini rupanya seperti kita ya, imannya tuh naik turun. Sebentar dia kayak kuat banget gitu, tapi kemudian dia down lagi. Sebentar dia tuh kayak benar-benar sama Tuhan, tapi sebentar dia juga bandel lagi. Nah, itu babak ketiga dari kitab Yunus ini ada di pasal 3 dan pasal 4. Kita tahu akhirnya kan Yunus setelah keluar dari perut ikan diselamatkan begitu, dan akhirnya dia pun pergi ke Niniwe. Dia sampaikan semua, banyak orang yang bertobat. Harusnya ketika banyak orang bertobat kan dia senang, tapi justru titik pertobatan orang menjadi sumber kemarahan Yunus. Di sini dinamika iman Yunus yang naik turun lagi. Padahal kalau di pasal 3 itu berakhir, selesai. Cerita Yunus menjadi cerita yang mulia banget. Setelah bertobat, menyampaikan pertobatan, dan dia selesai. Tetapi Alkitab juga tidak menutup kisah selanjutnya dari Yunus yang apa? Yang marah-marah kepada Allah karena akhirnya orang-orang itu seperti, kok gak jadi mati sih? Kayak gitu ya sederhananya. Itu sudah kelakuannya kayak begitu kok gak jadi mati. Jadi Yunus kayak kesel gitu sama Allah gitu. Tetapi dalam dinamika iman Yunus yang naik turun, kita juga melihat dinamika cara Allah mengasihi Yunus. Beberapa cara dia tempuh untuk mengingatkan tentang Yunus. Kayak Allah ini sabar sekali gitu ya. Di bagian ketiga dan bagian 3 di pasal 3 dan 4 ini menggambarkan tentang kasih Allah yang luar biasa, yang sabar terhadap Yunus. Yunus yang sebenarnya sudah bertobat, kalau misalnya Allah itu seperti bapak misalnya bapaknya Yunus gitu ya, atau kita itu menempatkan Yunus sebagai teman, sebagai anak yang kemudian ketika nakal luar biasa, tapi akhirnya dia bertobat, lega gitu, senang, dia akhirnya melakukan hal yang baik, banyak orang juga yang ditolong, banyak orang. Tapi di ujung-ujungnya kalau kemudian dia kembali lagi cara hidup yang lama, itu kan bisa melelahkan gitu. Tapi Allah sabar sekali pada Yunus. Ketika
Yunus sudah menyampaikan pesannya dan banyak orang bertobat, tapi dia justru marah. Lalu Tuhan itu marahnya dia itu juga karena pengenalan dia akan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya pasal 4 ya. Itu sebabnya, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang Tuhan, cabut saja nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bayangkan, sudah baik-baik, drop lagi, kesel karena orang lain jadi bertobat. Memang aku tahu Engkau tuh penyayang Tuhan, kalau gitu sudah aku mati aja gitu. Dia seperti mau mengendalikan Tuhan. Dia mau menempatkan Tuhan seperti cara berpikirnya. Seringkali orang kalau tidak sadar, kalau tidak pulih, atau kalau ada jejak-jejak keangkuhannya mungkin, dia justru seperti Allah itu harus seperti persepsinya, cara pandangnya. Kalau dia mau apa, Allah harus seperti gini. Kayak Allah yang harus menyesuaikan dengan dirinya. Sampai dia bilang, aku mati aja gitu. Lalu dia pergi keluar, dia beristirahat gitu. Kemudian tumbuh pohon jarak untuk menaunginya. Wah, dia senang gitu ya. Tuhan itu kayak menumbuhkan pohon jarak untuk menaungi dia, untuk menghibur Yunus. Anda bayangkan Tuhan ini loh. Yunus yang sebenarnya kalau kita mungkin ya, kalau kita Tuhan itu sudah kesel banget sama Yunus, ya terserah lu deh gitu. Tapi Yunus itu, Tuhan itu menumbuhkan pohon jarak. Bahkan Alkitab mencatat di pasal 4 ayat 6 itu dikatakan, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Tujuannya apa? Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya fajar menyingsing, atas penentuan Allah juga pohon jarak itu kan dimakan ulat, layu. Marah lagi Yunus gitu ya. Lebih baik aku mati gitu. Tuhan lalu bilang, kamu layak untuk marah. Pohon jarak itu loh, aku yang kasih. Ya hak-hakku lah, sederhananya begitu. Mau kapan aku biarin dia hidup, kapan aku mati itu hakku. Kenapa kamu marah gitu. Sampai pada Tuhan mau mengatakan, kalau kamu loh sayang pada pohon jarak itu, tidak mau dia mati. Lah bagaimana aku pada orang Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Allah menghibur, sekaligus Allah mengajak dia untuk berpikir lebih jauh. Kalau untuk hal ini kamu senang, kamu bisa menikmati, tapi Tuhan mengambilnya dan kamu marah, kamu merasa itu sudah milikmu, itu yang memberikan keteduhan. Bagaimana Allah tidak mengasihi bangsa ini? Yang tidak bisa membedakan kanan dan kiri itu saking bebalnya, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tradisi mereka, tradisi Israel, tradisi Yahudi kan kanan kiri itu masih seperti halal haram gitu ya. Tangan kiri itu seperti tangan yang kotor begitu. Jadi tangan kanan dan kiri seolah-olah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya bagaimana aku nggak mengasihi mereka? Nah, saudara-saudara, dinamika iman Yunus ini tetap didampingi oleh Tuhan. Demikian juga ketika kita. Iman yang naik turun ini Tuhan tetap dampingi. Kadang-kadang Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri penghiburan untuk menemani kita di masa berat. Tetapi seringkali itu tidak bertujuan hanya untuk selesai, menghibur, menguatkan di masa berat. Tapi Tuhan seringkali memakai itu untuk membuat kita melihat perspektif yang lebih luas. Melihat bagaimana Allah bekerja dengan cara yang lebih luas lagi. Dan karena itu kepekaan akan peran Tuhan dalam hidup kita dari hal-hal yang sederhana sampai yang paling rumit itu sangat menolong untuk kita bisa kuat menjalani kehidupan dan bisa menolong kita untuk berada dalam titik balik dari hidup yang lama pada hidup yang baru. Nah,
Apa yang kita bisa belajar dari kitab Yunus ini? Yang pertama, kalau kita lihat secara keseluruhan Bapak Ibu, bagaimana Allah yang tidak menyerah pada Yunus yang tidak taat itu, Tuhan juga mau mengatakan hal yang sama. Jika ada orang di sekitar kita, keluarga atau siapapun itu yang gak taat dengan Tuhan, jangan menyerah. Bagian kita apa ya? Ya sudah, kita doakan terus bawa sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan Yunus dari ketidaktaatan yang terdalam sekalipun, saking gak taatnya sampai Tuhan izinkan dia ngalami lembah kelam, ada di dasar laut, diselamatkan oleh ikan, ditelan oleh ikan, hidup di dalam perut ikan. Kalau sampai segitunya Tuhan bisa menyelamatkan, maka kita tahu bahwa orang-orang yang saat ini mungkin kita tahu tidak taat luar biasa pada Tuhan, hidup dengan jalannya sendiri. Tugas kita harus melihat ada pengharapan. Saya selalu melihat gini, tidak kalau itu dalam satu komunitas begitu, maka tidak semua anggota dari komunitas itu akan menunjukkan ketidaktaatan. Kalau ada satu keluarga, tidak selalu atau kebanyakan, tidak semua anggota keluarga itu nggak taat. Mesti ada satu yang nggak taat. Nah, yang taat ini yang masih cinta Tuhan, yang normal, yang wajar, ini yang hidup beriman dengan wajar begitu, yang mencintai Tuhan, inilah yang harus memberi, yang harus menularkan kehidupan beriman yang seperti apa, supaya orang yang tidak taat ini bisa selamat. Dengan cara apa? Mengingatkan tentang Tuhan. Jadi kalau ada yang nggak taat, jangan menyerah gitu. Tuhan bisa kok membalik keadaan. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan Yunus dari ketidaktaatannya yang membangkang pada Allah yang luar biasa, maka orang itu pun teman kita, kenalan kita, sahabat kita adalah orang yang juga bisa Tuhan selamatkan gitu. Lalu ada yang juga perlu kita sadari dalam diri kita. Sosok Yunus ini sebenarnya mengintai hati kita. Sosok Yunus ini mengintai hati orang percaya setiap hari, yang membisikkan pesan-pesan tersembunyi yang tentang prasangka, tentang perasaan diri benar, tentang mengenal Allah tapi sebenarnya membangkang. Jadi sebenarnya itu agak bahayanya di situ. Itu kayak mengintai kita terus ya. Tuhan sudah jelas mengatakan jangan, tapi kita tetap nekat melakukan gitu ya. Tuhan sudah perintah yang ini A yang harus dilakukan, tapi kita bukan cuma B, tapi kita malah mengerjakan yang X, Y, Z gitu ya. Kita begitu jauh dari Tuhan. Itu Yunus yang masih hidup di dalam hati kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya itu? Ya kita kayak belajar dari ikan itu yang memuntahkan Yunus. Kita harus mengeluarkan Yunus dari dalam hati kita seperti ikan yang memuntahkan Yunus. Maka kita bisa merasakan kasih Allah, tapi juga yang paling penting kita rela melihat kasih Allah melingkupi kehidupan orang lain, termasuk mereka yang mungkin berperilaku buruk sekalipun. Kita belajar dari Yunus, kita hati-hati ada Yunus yang hidup di hati kita, yang tidak rela melihat orang lain happy, yang tidak rela melihat orang lain menerima kasih Allah. Nah, itu yang harus kita muntahkan, kita keluarkan dari hati kita. Bahwa kalau kita melihat Allah yang berdaulat atas hidup kita, maka bukti nyata yang menunjukkan kita tahu Allah berdaulat adalah kita dengan rela melihat Allah mengasihi orang-orang yang mungkin bagi kita dalam cara pandang kita berperilaku buruk atau jahat. Allah bebas mau mengasihi siapa saja. Kita tidak bisa mengendalikan Allah. Yang perlu kita kendalikan adalah keinginan kita yang seperti Yunus, yang maunya orang yang tidak taat, yang di luar Tuhan itu segera mati aja. Tapi Tuhan bilang enggak,
dia juga Tuhan kasih. Nah, kita harus punya hati yang rela seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu tentang kitab Yunus. Adakah yang mau bertanya? Apakah cukup terpahami oleh Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya, Pak Andreas, 3 hari dalam perut ikan tetap hidup. Apakah hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah atau memang 100% keajaiban dari Tuhan? Nah, saya punya jawaban 2. Yang pertama, kalau dijelaskan secara ilmiah, mohon maaf saya belum baca gitu ya. Saya belum mencoba mencari informasi tentang itu. Tapi yang bahwa keajaiban dari Tuhan, ya saya percaya ada keajaiban dari Tuhan. Mungkin ada yang sudah mencoba menggali informasi itu. Tapi kalau penafsir, kalau kita baca gitu ya tentang bagaimana mereka menjelaskan tentang Yunus, seringkali juga dikaitkan dengan kebangkitan Kristus ketika hari ketiga ia bangkit gitu ya. Ada dikaitkan ke sana. Tetapi penjelasan secara ilmiah saya belum membaca referensi itu. Kalau keajaiban Tuhan, saya percaya itu karena keajaiban Tuhan, karena Alkitab mencatat atas perkenanan Tuhan. Gitu Pak. Ya Bapak Ibu, jadi dari pemahaman Alkitab ini kita bisa melihat garis besar kitab Yunus gitu ya. Tentang Yunus yang rada nekat gitu ya. Tuhan bilang apa, dia lakukan apa, tapi dia punya dinamika iman dengan Tuhan, titik balik keyakinan yang besar, pengenalan yang tepat tentang Tuhan, sehingga dalam doa dia itu dia nggak kayak teriak-teriak Tuhan tolong aku, tapi yang dia bilang aku percaya engkau mendengar dan menjawab doaku gitu. Lalu kemudian kita lihat dinamika iman naik turunnya, tapi Allah sabar dalam dinamika iman Yunus yang naik turun. Allah bahkan menghibur dengan cara lain untuk menjelaskan tentang kasih Allah. Kita pun demikian, dalam dinamika iman kita itu bisa naik turun. Allah juga sabar kok pada kita gitu ya. Allah itu pengasih, hanya saja kita juga harus belajar untuk memuntahkan Yunus, mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita yang seperti Yunus, yang intinya selalu tidak bahagia ketika melihat Allah mengasihi orang yang mungkin kita nggak senang. Nah itu yang harus kita keluarkan. Mungkin kita merasa itu yang nyakitin, lalu kita merasa pokoknya Tuhan harus menghukum dia. Nggak bisa. Allah juga mengasihi orang itu. Jadi biarkan Allah mau memberkati mereka, justru kita harus bersyukur gitu. Supaya Yunus itu dalam tanda kutip bisa keluar dari diri kita, karena seringkali itu cukup mengintai hidup kita. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, semoga ini bisa memberkati kita semua. Sama-sama Pak Andreas, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari kitab Yunus, kami mengenal Allah yang sabar, yang hadir dalam dinamika hidup kami. Tapi kami juga ingat Allah berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau mengendalikan hidup kami, Engkau mengatur hidup kami sedemikian rupa. Tuhan bantu kami supaya kami sungguh-sungguh belajar dari Yunus. Kami berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, untuk tetap mengizinkan
dan bersukacita ketika melihat orang lain juga diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama di pemahaman Alkitab ini. Tuhan Yesus memberkati.